Say no to sex before marriage. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dalam proses perkembangannya, remaja memiliki tugas perkembangan yang perlu dilewatinya dengan baik. Ketika tugas perkembangannya gagal atau tidak terlewati dengan baik, maka remaja akan menjadi individu yang kehilangan arah. Hal tersebut dapat memicu munculnya perilaku yang menyimpang. Pemahaman remaja tentang seks dan seksualitas yang sehat dan layak masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan karena masih ada sekitar 60% remaja yang mengaku telah mempraktekkan seks pranikah, dan 50% dari pengidap HIV dan AIDS adalah kelompok usia remaja. Rasa penasaran dan ingin tahu remaja tentang seks menggugah perilaku pada perbuatan-perbuatan yang mengarah pada percobaan dan bahkan melakukan perbuatan seks pranikah tersebut. Dan untuk kalian para remaja, inilah beberapa hal yang harus kalian tahu tentang hubungan seksual. Yang pertama, hubungan seksual hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Secara fisiologis, kegiatan seksual dilakukan oleh pasangan yang sudah terikat oleh pernikahan, yang bermaksud untuk mencurahkan rasa kasih sayang di antara keduanya dengan harapan melengkapi proses kehidupan dan meneruskan garis keturunan. Sedangkan dalam pernikahan sendiri, terdapat unsur kecukupan usia dan mentalnya. Kecukupan usia yang dimaksudkan adalah telah matangnya alat reproduksi wanita yang nantinya akan dibuahi dan mampu memelihara janin dan rahim secara sehat. Sedangkan persiapan mental, pasangan yang akan menikah harus sudah dewasa dan mampu secara emosional dan material untuk melaksanakan tugas dan fungsi keluarga dalam meneruskan garis keturunannya. Oleh karena itu, remaja yang telah melakukan kegiatan seks pranikah akan memiliki masalah sosial dan fisik terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk komplikasi yang terjadi dan penyakit infeksi karena hubungan seksual. Yang kedua, keuntungan kesehatan dan psikologis dengan tidak melakukan seks sebelum menikah. Pada tahap remaja tengah menjadi sangat penting karena pada masa ini, remaja berada pada tahap masa pencarian identitas diri. Mereka sangat membutuhkan peran teman sebaya, menghadapi kondisi kebingungan karena belum mampu menentukan aktivitas yang bermanfaat dan memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang belum diketahui. Banyak hal yang dapat terjadi akibat perilaku seks sebelum menikah pada remaja. Di antaranya adalah kehamilan di luar nikah yang kadang berujung pada kematian akibat tindakan abortus atau aborsi. Dampak fisik selain kehamilan adalah panggul menjadi sempit, kontraksi rahim melemah, bahkan bisa terjadi kecacatan pada bayi yang dilahirkan karena usaha aborsi yang gagal. Kehamilan di luar nikah di usia remaja sering dianggap menjadi hal yang memalukan. Akibatnya, remaja akan memilih untuk tidak mengakui kehamilannya karena merasa malu dan takut akan menerima dampak dari perbuatannya. Tekanan psikis dan sosial yang dialami remaja yang hamil di luar nikah cukup besar. Tekanan-tekanan yang dihadapi ini membuat mereka rentan mengalami persoalan psikis. Perasaan malu dan takut tersebut tak jarang berujung pada tindakan aborsi. Yang ketiga, keuntungan diri menjaga pergaulan untuk terhindar dari seks sebelum menikah atau terhindar dari pelecehan seksual lainnya. Bukan tanpa alasan agama dan norma melarang kita melakukan hubungan intim dengan pasangan tanpa terikat secara sah. Karena faktanya, ada banyak resiko yang bisa terjadi jika kita tidak mau sedikit bersabar untuk menunggu. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga diri agar terhindar dari seks sebelum menikah dan juga pelecehan seksual yang marak terjadi, khususnya yang menyerang kaum remaja. Pelecehan seksual dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Pelecehan melalui visual, seperti tatapan penuh nafsu, tatapan mengancam, gerak-gerik yang bersifat seksual, pelecehan verbal, seperti siulan, gosip, gurauan seks, pernyataan yang bersifat mengancam, dan pelecehan fisik, seperti sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, dan mendekatkan diri dengan disengaja. Remaja SMA diindikasi sering melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang terbanyak yang dilakukan oleh remaja SMA adalah pelecehan seksual secara verbal, yaitu sebanyak 66,66%. Kemudian pelecehan secara visual sebanyak 62,69% dan fisik sebanyak 44,83%. Oke. Sekian untuk video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.